Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu media pembelajaran yang penting untuk digunakan adalah perlunya pembuatan film-film dokumenter yang terjadi pada sejarah lokal. Meskipun kita tahu bahwa di antara peristiwa sejarah lokal itu ada pula peristiwa yang sudah dianggap sebagai peristiwa sejarah nasional. Ya, tentu saja peristiwa itu mempunyai pengaruh yang lebih luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, salah satu kelemahan dalam pembelajaran sejarah di Indonesia adalah ketiadaan film-film dokumenter, film-film sejarah yang bisa diputar di dimanapun, ya, artinya orang bisa mendownload di YouTube misalnya video-video, tapi bisa juga diputar di kelas-kelas. Nah, sehingga ketika di kelas siswa atau mahasiswa itu bisa berdiskusi mengenai peristiwa sejarah yang sudah didokumentasikan itu. Jadi di sini ada semacam pengurangan, ya, artinya dosen tidak perlu bercerita kembali, ya, atau siswa tidak membacakan suatu peristiwa, ya, mungkin presentasinya dalam bentuk film. Nah, kemudian siswa dan atau mahasiswa itu saling berdiskusi mengenai peristiwa yang ditunjukkan oleh film dokumenter itu. Jadi pembelajaran sejarah ini akan lebih mudah dan lebih cepat, ya, dengan cara tentu saja menonton film itu. Nah, tetapi yang terpenting dalam pembuatan film dokumenter memang harus didasari itu, ya, oleh riset yang saya kira riset yang cukup mendalam, ya, terutama dilakukan oleh para mahasiswa dan kemudian oleh terutama dengan bimbingan dosennya itu. Nah, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokal itu bisa juga dilakukan riset, ya, terutama riset secara lokal yang kemudian dijadikan skenario, ya, dan nanti skenario film itu tentu saja harus jangan sampai melenceng, ya, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, jadi riset-riset yang dilakukan oleh para sutradara atau produksi film itu, ya, itu saya kira memang seringkali mereka melakukan riset yang sebenarnya berbau penelitian sejarah, ya. Jadi riset mereka untuk membuat film dokumenter, mereka sebenarnya juga melakukan riset seperti yang dilakukan oleh para sejarawan. Nah, tetapi para sejarawan sendiri pun sebenarnya bisa melakukan hal itu dan kemudian memproduksi film yang tadi, ya, yang bersifat dokumenter, yang tentu saja film-film seperti ini bisa juga meledak, bisa juga tidak laku ditonton di bioskop gitu, ya. Tetapi yang penting bahwa film-film seperti itu perlu diperbanyak produksinya agar tadi bisa menjadi media pembelajaran yang lebih tepat. Jadi tentu saja di sini unsur interpretasi, ya, harus tidak terlalu misalnya kalau kita melihat, ya, film-film itu memang
tergantung dari interpretasi sejarawannya itu. Jadi interpretasi ada condong ke kiri, condong ke kanan gitu ya. Ada condong ke netral dan sebagainya. Nah, maka penelitian sejarah itu harus jelas gitu kan ya. Jadi kita menafsirkan peristiwa itu sesuai dengan faktanya. Jadi jangan sampai ada narasi atau film yang menyatakan bahwa misalnya menggambarkan kesadisan suatu pelaku ya terhadap seseorang yang ini merupakan kacamata pendidikan ini kurang mendidik gitu ya. Jadi dalam pembelajaran dianggap tidak mendidik. Jadi misalnya pembunuhan terhadap jenderal-jenderal pada peristiwa film pengkhianatan G30 PKI misalnya tidak perlu dijelaskan secara detail mengenai kekejaman, karena yang dikhawatirkan adalah bahwa hal itu justru akan mendidik siswa untuk berperilaku kejam ya, karena seringkali kita mendidik siswa itu yang digambarkan terlalu real gitu ya, terlalu seringkali yang ditiru oleh siswa kadang-kadang yang jelek-jelek malah ya, bukan yang baik-baik gitu. Nah, tetapi memang sutradara harus bisa mengarahkan bahwa yang baik itulah yang harus ditonjolkan dengan cara yang tidak menggurui ya. Jadi sebenarnya kalau yang berkaitan dengan kekejaman bisa juga digambarkan tapi tidak terlalu dibesar-besarkan. Bahkan jangan dikatakan misalnya ada penyiletan terhadap alat kelamin misalnya ya, para jenderal gitu ya. Nah ini saya kira kalau itu peristiwa itu seperti itu ya harus ada otopsi dari dokter, apakah ada peristiwa yang dimaksud ya. Apakah ini hanya merupakan interpretasi sejarawan saja atau bagaimana. Jadi itu harus dirilkan dulu. Jangan sampai sesuatu yang masih meragukan ya, katakanlah kalau dalam agama itu masih dalam tataran subhat gitu ya, yang 4 tataran yang tidak jelas, maka orang atau sejarawan yang menjadi sutradara itu harus menjelaskan supaya atau katakanlah kita bisa melakukan penjelasan yang lebih tepat ya. Jangan sampai kita terlalu ekstrim atau terlalu vulgar menyatakan sesuatu yang mestinya memang tidak dibenarkan, karena film sejarah ini diharapkan yang menjadi pemirsanya itu tidak hanya siswa dari sekolah dasar, menengah, orang dewasa, atau bahkan mungkin orang-orang tua. Jadi sebenarnya film sejarah ini atau film dokumenter ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi konsumsi publik secara keseluruhan. Nah dengan itulah maka yang dipentingkan dalam membuat film sejarah atau dokumenter adalah menanamkan semacam inspirasi. Kita mencari teladan-teladan perilaku-perilaku yang luhur atau sikap-sikap mulia dari tokoh sejarah yang perlu ditiru oleh masyarakat, khususnya para siswa di kalangan sekolah dasar dan menengah. Jadi memang sejarah sebagai inspirasi itu perlu ditonjolkan, di samping ada faktor bahwa sejarah juga merupakan media pendidikan yang paling jelas ya, paling mudah, karena pada zaman dulu orang seringkali belajar dari peristiwa-peristiwa yang lampau. Jadi misalnya Gajah Mada mendengungkan sumpah palapanya dengan cara
ya, katakanlah wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu dipelajari Gajah Mada dari apa yang dilakukan oleh Raja Kertanegara ketika dia akan memperluas wilayahnya yang tadinya di sekitar Sungai Berantas, tetapi ingin keluar, ya, artinya ingin menguasai Nusantara. Tetapi Nusantaranya Kertanegara mengalami kegagalan karena sebenarnya Singhasari itu belum siap betul, ya, untuk melakukan program itu. Nah, sehingga akhirnya Singhasari bukannya menjadi kerajaan besar menguasai Nusantara, tetapi yang terjadi justru kehancuran. Nah, inilah suatu pelajaran sejarah yang perlu kita ambil sebagai inspirasi dan juga pendidikan yang penting bagi siswa-siswa kita dan masyarakat pada umumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.